Saudara sekalian, kekristenan atau Kristen adalah sebuah kepercayaan yang lahir pada abad pertama Masehi. Sebuah kepercayaan yang percaya dan mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Titik. Jadi kalau kita berbicara Kristen, itu sebuah kepercayaan yang mempercayai bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Pernyataan ini bukan hanya dibangun oleh bapak-bapak gereja, tetapi juga dinyatakan oleh para rasul yang bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Jadi kita orang percaya kepada Tuhan Yesus sampai kapanpun harus menolak dengan tegas. Kalau ada yang mengatakan Yesus Kristus bukan Tuhan dan Juru Selamat, itu harus kita tolak dengan tegas. Apalagi pernyataan dan statement itu dilakukan tanpa dasar, tanpa kajian oleh satu orang yang rentan hidupnya sangat jauh dari abad permulaan Masehi. Kristen berarti pengikut Yesus Kristus. Jadi kata Kristen pertama sekali muncul itu di Antiokhia, yang tercatat dalam Kisah Rasul pasal 11 ayat 26. Mereka tinggal bersama-sama dengan jemaat itu 1 tahun lamanya, sambil mengajar banyak orang. Di Antiokhia lah murid-murid itu untuk pertama kalinya disebut Kristen. Pasca kembalinya Yesus ke surga, estafet jalan Kristus ada di tangan para rasul dan komunitas yang percaya. Pertama sekali hasil pelayanan Rasul Petrus dalam Kisah Para Rasul ya. Sekali berkhotbah 3.000 orang bertobat. Itu mah luar biasa. Lanjut lagi dan akhirnya mereka menyebar ke wilayah Asia pada waktu itu, ya, di Asia Tengah atau Asia Kecil. Nah, orang-orang yang sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan Yesus tidak sibuk membangun sebuah ajaran atau doktrin, tidak sibuk menyebut diri sebagai apa? Apologet. Zaman sekarang ini kan senang kali orang itu kalau mendapat gelar apa? Apologet, bangga kali dia. Bagiku hari ini, apologet sejati adalah bukan hanya puncak mempertahankan doktrin-doktrin itu. Karena doktrin-doktrin itu sudah clear, udah selesai, udah final. Kalau putusan MK itu final and binding. Jadi hanya orang-orang iseng saja yang mencoba mengutak-atik. Bagi saya sekarang adalah apologet yang paling paten bagi saya. Bapak Ibu bisa setuju, bisa tidak. Adalah mempertahankan diri kita dari godaan-godaan yang bisa terjadi menimpa kita. Keserakahan, ketamakan, kerakusan. Itulah bagi saya hari ini. Kalau soal Yesus bukan Tuhan itu sudah final, sudah clear. Kita tidak perlu lagi meragukan akan hal itu. Nah, orang-orang yang percaya itu tinggal bersama-sama orang-orang di Antiokhia. Lalu orang-orang itu melihat bagaimana gaya hidup mereka. Ternyata gaya hidup mereka itu sama seperti rasul-rasul yang mencontoh teladan hidup Kristus. Itulah sebabnya pernyataan Kristen itu bukan dari internal pertama sekali. Agama apa? Kristen. Gereja di mana? GBI Igrea. Bukan begitu. Pernyataan Kristen pertama sekali itu justru muncul dari eksternal. Orang yang tidak terhisap dalam komunitas pengikut jalan Kristus. Mengapa mereka mengeluarkan statement itu? Karena mereka melihat orang-orang yang percaya itu hidupnya berubah, hidupnya seperti Kristus yang mereka dengar. Nah, Bapak Ibu, keberadaan Kristen pada mulanya itu tidak terlepas dari satu kepercayaan yang sudah ada sebelumnya, yakni Yahudi. Ya, jadi Kristen itu tidak ujuk-ujuk muncul di tengah jalan tanpa historis, tanpa latar belakang.
Jadi Kristen itu tidak tiba-tiba simsalabim abrakadabra ada. Yesus Kristus sebagai sentral Kristen tidak tiba-tiba turun dari langit dengan kuasa yang spektakuler. Akulah Allah yang menciptakan langit dan bumi. Nggak begitu. Ada sejarah, ada historis yang harus kita ketahui sebelumnya. Makanya saya mengatakan bahwa Kristen pada mulanya tidak terlepas dari satu kepercayaan yang sudah ada sebelumnya. Apa itu? Yahudi. Yahudi adalah sebuah kepercayaan yang juga ada di satu bangsa, hanya di satu bangsa yang bermula dari Abraham. Di dalam Kejadian pasal 12, ini adalah panggilan Abraham. Allah memanggil Abraham. Abraham memiliki anak, ya tentu ada beberapa anak, tapi yang dicatat adalah Ishak. Lalu Ishak memperanakan Yakob. Lalu Yakob menjadi satu bangsa karena dari garis keturunan Yakob ada 12 orang anak yang pada akhirnya menjadi 12 suku bangsa Israel. Nah, pada Perjanjian Lama, ya, kalau kita mempelajari Perjanjian Lama, representasi umat Tuhan hanya ada di bangsa Israel. Tidak ada di bangsa lain selain di bangsa Israel. Mereka memiliki tradisi-tradisi sendiri. Mereka memiliki tata cara peribadatan sendiri. Bagaimana mempersembahkan lembu, mempersembahkan korban bakaran, korban pagi, korban petang, korban persepuluhan, dan korban segala macam. Mereka punya tradisi-tradisi itu. Nah, apakah tradisi-tradisi ini harus kita ambil semua dalam kekristenan? Ini harus menjadi diskusi kita yang serius. Saya juga cukup hati-hati karena kita ada di satu payung sinode Gereja Bethel Indonesia. Jadi saya mah harus turut kepada mekanisme. Sebab di mana kaki berpijak, di situ langit dijunjung. Saya tidak boleh mengajar yang berbeda dari payung hukum yang melindungi kita, yaitu sinode gereja kita. Itu harga mati punya. Tidak boleh bergeser dari itu. Nah, apakah bentuk-bentuk peribadatan, penyembahan, berurusan dengan Tuhan pada waktu itu harus kita adopsi, kita pakai semua dalam konteks Kristen hari ini? Nah, jadi ada perbedaan antara umat Tuhan dalam Perjanjian Lama. Representasi umat Tuhan dalam Perjanjian Lama itu tidak ada di bangsa manapun selain di bangsa Israel, titik. Persoalan ada orang-orang lain yang dalam konteks hari ini dinaturalisasi gitu ya. Sekarang kan lagi keren itu. Istilah apa? Naturalisasi. Nathan Choa mendapat pujian yang setinggi langit karena di mana bola di situ dia ada. Memang ku amat-amati, benar juga sih perjuangan si Nathan Choa ini, kagum juga aku gitu kan. Tapi bukan berarti kita harus menyalah-nyalakan Ferdinand Marcelino, nggak boleh juga. Kadang-kadang netizen kita ini Roma Irama bilang apa? Terlalu, ya nggak boleh juga kayak gitulah. Memang sifat manusia itu satu. Ini harus kita waspadai, kita jaga, jangan sampai mengena kepada kita. Apa itu? Suka menyalahkan orang. Itulah sifat manusia. Makanya kepada dua anakku, yang satu kan belum mengerti, Ova dan Lova, papi berpesan sama kalian. Nah, pekerjaan yang paling mudah, paling gampang, tapi tidak berkualitas adalah apa? Langsung tahu mereka, menyalahkan orang lain. Udah tahu dia. Jadi kamu mau nggak mengerjakan pekerjaan yang paling mudah, gampang, tidak berkualitas? Mau nggak? Nggak mau, pi. Ya, bagus. Kita belum tahu sejarah apa-apa secara detail, udah langsung apa? Salah lu, salah lu. Lawang polisi aja tidak bisa menyatakan orang salah kok. Baru tersang. Iya, siapa pula kita menyatakan orang itu bersalah? Hanya hakim yang bisa memutuskan itu, ya. Jadi kok lari ke sepak bola kita, karena lagi sampai lupa kita bahwa Uber kita juga masuk final, Thomas kita juga masuk final.
Tapi agak pesimis aku, Uber kita bisa menang. Tadi aja udah kalah 2-0 sebelum mulai ibadah. Ya moga-moga nanti jam 5 sore Thomas kita bisa menang. Agak yakin saya di sana. Karena kebanggaan kita sebagai Indonesia yaitu selama negara sibuk ngurusin agama, persoalan-persoalan agama tidak dibereskan, tidak yakin saya negara ini bisa maju. Cina itu fokus ngurusin apa? Negara, nggak ngurusin agama ini, agama ini. Sekarang sibuk. Ferdinand Marcelino itu agamanya apa? Nathan Choa itu agamanya apa? Berecok kali kau urusin agama. Mau agamanya apa kak? Yang penting prestasi, menolong orang lain. Kita berdoa, semoga ke depan udahlah negara kita nggak ngurusin negara agama apa kek, biarlah itu ranah private ya. Nah, di dalam penjelasan transisi perjanjian lama ke perjanjian baru ya, ada 3 pokok pembahasan kita. Yang pertama itu rencana Allah dalam perjanjian lama, rencana Allah dalam PL. Ini akan menjadi pokok pembahasan kita. Lalu yang kedua, bagaimana transisi perjanjian lama PL ke PB. Ini bagaimana nih? Lalu yang ketiga yang akan menjadi pokok pembahasan kita, bagaimana rencana Allah ya, rencana Allah pasca terjadinya transisi ya, rencana Allah pasca terjadinya transisi PL ke PB. Nah, 3 hal ini akan menjadi pokok pembahasan kita secara cepat tapi padat. Cepat, padat, tidak merayap. Kalau merayap itu nanti tidak jelas ya. Kita usahakan sejelas mungkin. Ya. Nah, untuk dapat memahami transisi perjanjian lama ke perjanjian baru, kita harus mencari tahu apa arti definisi. Apa arti definisi? Apa definisi dari transisi? Saya mengutip dari beberapa penjelasan, ada yang mengatakan begini, transisi berasal dari kata Latin, yaitu transire, yang berarti melintasi. Transisi sering mengacu pada proses, bukan pada hasil akhir. Jadi transisi adalah sebuah tindakan membuat perubahan, berpindah dari satu karakteristik atau kepada keadaan yang lain yang lebih baik. Jadi kalau bicara transisi, adanya satu perubahan, peralihan, bukan ke tempat yang lebih buruk. Itu nggak mungkin. Itu bukan transisi namanya. Tapi kalau kita bicara transisi, perubahan ke arah yang lebih baik. Kalaupun sampai terjadi perubahan ke arah yang lebih buruk, itu terpaksa. Mungkin karena situasi dan keadaan negara, tapi pada hakikatnya adalah transisi itu perubahan ke arah yang lebih baik. Nah, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, transisi adalah sama ya, peralihan dari satu keadaan kepada keadaan yang lain yang sifatnya itu harus menuju kebaikan, harus menuju kebaikan. Kita ini sedang ada dalam transisi. Pemerintahan Bapak Presiden Jokowi yang sudah memerintah lebih kurang 10 tahun akan beralih kepada pemerintahan yang baru. Tanggal 20 Oktober 2024 nanti akan dilantik. Sekarang sih masih ada gugatan di PT UN. Saya agak grogi juga aku. Kalau sampai dikabulkan, mungkin nggak itu dikabulkan? Agak bingung aku sekarang. Karena lagi belajar-belajar, baca-baca, sampai sakitnya baca-baca itu paling anti dulu saya pakai kacamata. Anti betul, Tuhan, kalau bisa sampai Tuhan nanti aku jangan pakai kacamata lah Tuhan, gue bilang kan. Ternyata nggak bisa juga, harus pakai kacamata. Karena waktu mau baca, udah kayak segini. Daripada begini terus kan, bagusan pakai kacamata. Ada masa transisi. Nah, kita berharap ketika transisi itu terjadi, maka hal yang lebih baik terjadi. Sesuatu yang belum terjadi atau belum dikerjakan
atau belum dilengkapi pada masa sebelumnya, itu dikerjakan demi kepentingan masyarakat yang lebih banyak. Nah, kalau kita bicara perjanjian lama, apa yang dimaksud dengan perjanjian lama? Sebuah perjanjian yang sudah ada, ya, sebuah perjanjian yang terdahulu atau perjanjian yang sudah ada sebelumnya, sebelum perjanjian yang baru dibuat dan berlaku. Dalam konteks Kristen, perjanjian lama merupakan sejarah atau latar belakang lahirnya pengenalan akan Allah yang menciptakan langit dan bumi. Perjanjian Allah secara khusus dengan bangsa Israel yang dimulai dari panggilan Abraham. Jadi itulah kalau kita berbicara perjanjian lama secara pengertian umum. Kalau perjanjian lama berarti perjanjian yang sudah ada, karena akan ada perjanjian yang baru. Tapi kalau kita tarik dalam konteks kekristenan, perjanjian lama ini sejarah, latar belakang lahirnya pengenalan akan Allah. Nah, perihal terbentuknya perjanjian lama, yang tadi saya katakan dimulai dari sini, ini pasti ada tujuannya. Bukan tanpa alasan Allah yang menciptakan langit dan bumi, Allah yang mengusir Adam dan Hawa dari Taman Eden, memanggil Abraham yang pada akhirnya membentuk satu bangsa yang disebut bangsa Israel, dengan segala tradisi-tradisi kebiasaannya, pasti ada tujuan, nggak mungkin enggak. Jadi makanya ketika kita membaca Alkitab, apapun ayatnya, sekalipun bisa kita artikan berdiri sendiri, namun secara garis besar, itu adalah sebuah rangkaian dari rancangan dan rencana Allah yang nanti akan kita coba diskusikan. Lalu perjanjian baru. Perjanjian baru adalah sebuah perjanjian yang baru untuk meneruskan atau melengkapi dan menyempurnakan perjanjian yang sudah ada sebelumnya. Ini pengertian perjanjian baru secara umum. Nah, dalam konteks kekristenan, perjanjian baru adalah sebuah perjanjian Allah kepada semua manusia yang ada di seluruh dunia, bahwa Allah telah datang ke dalam dunia di dalam nama Yesus Kristus untuk menebus dosa turunan semua manusia yang diwariskan oleh Adam. Jadi kalau kita bicara perjanjian lama, itu khusus kepada bangsa Israel. Tapi kalau kita bicara perjanjian baru, itu perjanjian Allah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kepada semua bangsa, kepada semua orang, bahwa Allah telah datang ke dalam dunia untuk menebus dosa turunan semua manusia yang diwariskan oleh Adam. Jadi siapapun manusia, nah apa yang akan kukatakan ini tidak melanggar sinode. Swear, udah aku dengar ketua DPP kita, Ibu Dr. Gerneda Pak Pahan mengatakan itu. Walaupun tidak langsung, saya sudah dengar. Sepakat saya jadinya gitu. Jadi karena sudah GBI, mau nggak mau ya aku baca-baca lah mekanismenya. Aku dengar-dengar lah semua. Memang banyak kali perubahan sama GBI sekarang dari perspektif teologi. Senang aku. Karena S1 ku dulu itu bukan battle, Injili. Dispensasional, Krismarantika, almarhum. Tapi sekarang banyak sekali perubahan. Coba Bapak Ibu pikirkan. Apakah penebusan Yesus Kristus itu hanya terbatas untuk semua orang? Bukankah kita garis keturunan Adam ini menanggung sebuah konsekuensi dosa yang tidak kita lakukan? Apa dosa Adam? Memakan buah pohon pengetahuan yang baik dan yang buruk. Apakah kita mendengar firman itu? Kejadian 2 ayat 15-17. Dengar nggak kita? Robson Samosir, jangan kau makan buah pohon pengetahuan yang baik dan yang... Dengar nggak dia? Jangankan dia, si Kain aja, anak Adam yang pertama, nggak dengar itu. Si Kain, anak yang pertama, tidak mendengar perintah itu. Boro-boro mau melanggar,
Tapi inilah konsep teologi Kristen. Kalau kita melihat Roma pasal 5, Roma pasal 6. Oleh karena satu orang yang berdosa, yaitu Adam, dosa masuk ke dalam dunia. Dan semua keturunan Adam terimbas oleh dosa turunan itu. Nah, penebusan Yesus Kristus menebus semua dosa turunan manusia. Siapapun dia, selama dia keturunan Adam. Saya tidak melakukan dosa Adam. Boro-boro saya melakukan. Dengar saja kagak. Cuman saya terimbas. Roma pasal 5 dan Roma pasal 6. Nah, sebagaimana Allah memiliki rencana saat memilih Israel, maka Allah juga memiliki rencana bagi orang-orang di perjanjian baru. Tadi saya mengatakan, bukan tanpa alasan Allah memanggil Abraham sampai terbentuk sebuah bangsa Israel dengan seluruh tradisi-tradisi yang ada di dalamnya. Nanti kita jelaskan. Demikian juga, bukan tanpa alasan perjanjian baru dibentuk. Ada tujuan. Nah, oleh karena itu, kita yang hidup di era perjanjian baru ini melibatkan diri untuk menggenapi rencana Allah dalam perjanjian baru. Jadi, arti transisi perjanjian lama ke perjanjian baru adalah peralihan dari perjanjian Allah dengan bangsa Israel kepada perjanjian Allah dengan semua manusia. Jadi sekarang kita sudah jelas perihal definisi transisi perjanjian lama ke perjanjian baru. Nah, sekarang marilah kita mencoba membahas ketiga hal ini. Rancangan Allah dalam perjanjian lama. Ini yang pertama ya. Rancangan Allah, supaya cepat lah ya kan, dalam perjanjian. Apakah tidak ada rancangan Allah? Ada. Maka saya katakan tadi, tidak ada alasan untuk membuat teks-teks itu harus berdiri sendiri. Walaupun bisa, sebagai pengkhotbah, apa yang tidak bisa kita ramu? Kan begitu. Ya, gampang aja sebetulnya. Apa, mengapa, siapa, bagaimana, kapan, di mana. Udah jadi khotbah itu. 1 jam, wah gampang kali. Bikin seminar pun bisa. Hanya dengan menggunakan apa, mengapa, bagaimana. Udah, mau 2 jam, mau 3 jam juga bisa. Tinggal kita mengembangkan teorinya aja. Nah, yang pertama Bapak Ibu, kitab perjanjian lama itu terdiri dari 39 kitab, 929 pasal, dan 23.214 ayat. Ada rencana Allah di balik semua ini. Nah, tujuannya adalah untuk menggenapi rencana kasih karunia Allah kepada semua umat manusia keturunan Adam yang tertulis di dalam Kejadian 3 ayat 15. Jadi Bapak Ibu, seluruh teks perjanjian lama yang terdiri dari 39 kitab, 929 pasal, 23.214 ayat, tujuannya hanya satu. Apa itu? Menggenapi Kejadian 3 ayat 15. Ini harus kita pahami bersama-sama. Kalau kita melihat Kejadian 3 ayat 1 sampai 7, itu adalah dosa Adam dan Hawa ya. Memakan buah pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat. Upah dosa adalah maut. Setelah terjadi ide untuk berunding, ide untuk berdamai batal, dan manusia akan binasa, maka Allah merencanakan kasih karunia-Nya yang besar. Rencana ini 100% inisiatif surga. Tidak ada orang yang meminta dan tidak ada yang berdoa. Kalau kita bicara kasih karunia Allah kepada manusia, itu dimulai di ayat tadi. Coba munculkan. Nah, biasanya kan kalau orang bicara kasih karunia,
akan mencari apa? Teks-teks yang ada tulisan kasih karunia. Kalau kita pergi ke PB, kalau orang bicara kasih karunia, yang dicari apa? Teks kasih karunia, Efesus 2. Oleh karena kasih karunia engkau diselamatkan. Betul. Tetapi Bapak Ibu, keberadaan Efesus 2 ayat 8 dan 9 itu dimulai dari sini nih. Inilah kasih karunia Allah yang sesungguhnya kepada manusia pasca Adam berdosa. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya. Ini rencana surga, di mana Allah akan menambahkan natur baru dalam kehidupannya. Natur baru itu adalah menambahkan natur daging yang sebelumnya tidak ada pada dia, ditambahkan. Mengapa mengambil natur daging? Karena yang mau ditebus adalah daging. Di kemudian hari Allah akan datang untuk menebus dosa yang dibuat oleh Adam dalam Kejadian 3 ayat 1 sampai 7. Nah, lalu yang berikutnya, untuk apa 39 kitab, 929 pasal, 23.214 ayat PL itu? Yang berikut adalah, nah, untuk menggenapi rencana Kejadian 3 ayat 15 itu, ini yang harus kita pahami Bapak Ibu. Allah memilih orang-orang yang berkenan kepadanya. Maka saya katakan di awal tadi, sejarah lahirnya Kristen dan perjanjian baru bukanlah simsalabim abrakedabra, hungsi huang-huang, sinuan nidaka, simar hire-hire. Bukan. Ada historis, ada sejarahnya. Tidak simsalabim abrakedabra. Makanya yang berikut untuk menggenapi Kejadian 3:15, Allah memilih orang-orang yang berkenan di hadapannya. Coba kita lihat, Kejadian 4 itu permulaan kehidupan manusia sejak diusir oleh Allah dari Taman Eden. Apa yang terjadi? Masuk Kejadian pasal 6, kejahatan manusia semakin memuncak. Lalu Allah sedih. Nggak nyangka, oh good. Ya kira-kira begitulah. Nah kalau kita ngomong nggak nyangka ini, orang-orang langsung samber. Emang lu kate Allah kayak manusia, kagak nyangka begitu. Nah repot Bapak Ibu, susah memang kadang-kadang. Yang menulis ini Musa. Jadi dia menggambarkan ekspresi dirinya sebagai seorang manusia. Lalu kita tanya ekspresi Allah, gimana kita menjelaskannya? Yang nulis Musa kok manusia kok? Udahlah, kalau saya mah nggak mau berdebat begitu. Alkitab mengatakan demikian. Hati Allah sedih. Karena kejahatan manusia semakin memuncak. Tetapi Kejadian 6 ayat 8. Allah memilih seorang laki-laki yang bernama Nuh yang mendapat kasih karunia di mata Tuhan, di mata Allah. Maka saya katakan untuk menggenapi Kejadian 3 ayat 15, mendatangkan Allah ke dalam dunia untuk menambahkan natur daging, Allah tidak mungkin memilih orang-orang yang sembarangan, orang-orang jahat. Nggak mungkin. Allah memilih orang yang berkenan di matanya. Nuh. Apa agamanya Nuh? Kristen? Bukan. Yahudi? Israel? Bukan. Apa agamanya Nuh? Agama Yahudi itu baru ada pada panggilan Abraham. Kejadian 6, sudah adakah agama Yahudi? Kadang-kadang kita beragama Kristen ini, yang kita bela itu agama kita, bukan kebenaran. Nggak tahu apa yang terjadi dengan orang-orang beragama. Capek kali kita memberitakan Kristus untuk kepentingan agama Kristen. Jangan beritakan Kristus untuk kepentingan agama Kristen, tapi untuk kepentingan semua manusia. Yang berikut, membentuk satu umat, satu bangsa. Ya, makanya tadi dari dari Nuh, kan semua orang pada mati tuh lewat peristiwa air bah ya.
Lalu masuk Kejadian pasal 10. Garis keturunan Adam. Untuk menggenapi Kejadian 3 ayat 15, dosa dihapus lewat peristiwa air bah, manusia mati. Lalu dipilih seorang yang bernama Nuh untuk meneruskan menggenapi Kejadian 3 ayat 15 itu. Nah, dari Nuh berlanjut lagi garis keturunan manusia sampai banyak sekali. Lalu pada Kejadian pasal 11, ini yang disebut dengan peristiwa Menara Babel, betul ya? Apa yang terjadi di sini, Bapak Ibu? Terserak semua orang ke 8 penjuru mata angin. Banyak kali orang ini. Dari garis keturunan Nuh sudah semakin banyak orang. Lalu Allah datang mengacaukan bahasa mereka dan terserak ke 8 penjuru mata angin. Hanya satu pribadi yang dicatat yang mengalami peristiwa Menara Babel, yaitu Terah. Siapa Terah? Bapaknya Abraham. Lah, pertanyaan sederhana dong. Sederhana sekali pertanyaannya. Kemana? Ya boleh juga, kenapa Terah? Ya, kenapa Terah? Lalu kemana orang banyak itu pergi? Binasakah mereka? Karena bukan agama Yahudi? Karena bukan agama Kristen? Saya belum mengambil kesimpulan loh ya. Jangan sembarangan ngomong loh ya. Nanti saya dipecat sama sinode saya ini. Saya hanya mengajak Bapak Ibu untuk berpikir. Saya buka kerangka berpikirnya. Seperti kata Pastor Robson, kita menolak Kristen progres 100% kita tolak. Tetapi kita seorang Kristen yang berpikir progresif. Kristennya nggak boleh berubah. Tapi pemikiran kita harus berkembang terus. Tetapi tidak menyalahi prinsip-prinsip dasar dalam Alkitab. Tidak boleh, pokoknya. Ya, susah. Jangan berdebat sama orang yang pokoknya. Udah pasti ribut nanti itu. Kita nggak mau begitu, capek, ya kan? Nah, dari Kejadian 11 ayat terakhir, tadi saya bilang, masuklah panggilan Abraham dalam Kejadian pasal 12. Nah, terus Ishak, Yakub, bangsa Israel terus. Nah, dalam perjalanan bangsa Israel dari 39 kitab, 929 pasal, 23.214 ayat itu banyak ya. Ada peristiwa laut terbelah, roti turun dari langit, berperang jauh, itu macam-macam. Itu situasi dan keadaan pada waktu itu. Tetapi ingat, rencana Allah bukan itu. Rencana Allah untuk menggenapi Kejadian pasal 3 ayat 15. Kalau kita mau mengkhotbahkan laut terbelah, oke. Mau mengkhotbahkan peperangan Israel melawan Amalek, kalau tangan Musa terangkat ke atas, Israel lebih kuat. Kalau tangan Musa turun, Israel kalah. Oke, nggak ada masalah, silakan. Itu pemeliharaan Tuhan, penjagaan Tuhan terhadap bangsa kepunyaannya. Tetapi ingat, tujuan Allah menggenapi Kejadian 3 ayat 15 untuk menghadirkan Allah yang akan menambah natur daging pada waktu berikutnya. Nah, setelah bangsa Israel terbentuk, ya, ada tatanan peribadatan di sana, korban ini, korban itu, macam-macam lah, banyak mah di sana ya. Ada yang lagi heboh sekarang. Iya, perpuluhan, oleh karena ada seorang pendeta yang sangat terkenal, saudara-saudara, yang sekarang dia sedang mengalami suatu hal yang tidak kita inginkan bersama-sama, tapi kita berdoa semoga tidak terjadi hal-hal yang buruk kepada beliau, karena biar bagaimanapun dia seorang hamba Tuhan yang telah menjadi berkat sejak dia masih muda, dan itu menjadi panutan bagi kita dulu. Jadi heboh sekarang kan? Nah, nanti kita bahas. Nah, tentu dalam pembahasan itu saya tidak berani terlalu maju, nanti biarlah Pak Gem, saya hanya DP-DP-nya aja. Yang penting tidak boleh menyalahi aturan itu loh, jangan sembarangan. Udah syukur kita dikasih payung.
Kalau nggak dikasih payung, what happened ayah naon begitu ya. Wah, nggak boleh begitu ya. Nah, setelah terbentuk sebuah tatanan peribadatan dan segala macam, Allah membangkitkan nabi-nabi, dan nabi yang terakhir itu adalah Maliaki. Pasca Maliaki, tak ada lagi nabi loh yang bangkit. Agama Yahudi compang-camping. Katanya agama samawi. Apa agama samawi itu? Ada nabi, ada suara Tuhan, kan begitu. 400 tahun lebih. Identitas kesamawian Yahudi, morat, marid, siswar, syair. Nggak jelas. Tapi pada masa itulah waktunya yang tepat. Kejadian 3 ayat 15 tergenapi. Lagi-lagi Allah memilih seorang yang beroleh kasih karunia di hadapan Allah, seorang wanita yang hidupnya benar, saleh soleha, yang bernama Maria. Tadi Nuh kan terus ya, tentu banyak, saya nggak bisa sebut semua. Tapi puncak terakhirnya Kejadian 3 ayat 15 tergenapi sebagian dari rahim seorang wanita yang soleh, yang hidupnya benar, yang menjauhi kejahatan. Tiba-tiba malaikat datang. Salam bagimu, seorang yang beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki. Dan hendaklah engkau menamainya Yesus. Apa kata Maria? Bagaimana mungkin bisa itu terjadi? Aku belum menikah. Malaikat bilang, sesungguhnya kuasa Allah akan menaungi engkau. Maria mah agak bingung. Tapi ada satu kalimat yang hebat menurut saya. Sesungguhnya aku ini hamba Allah. Ngeri kali kalimat ini. Ngeri. Kalau nyanyi mah kita bukan kehendakku, tapi ngeri kali. Tapi Maria berani ngomong itu. Sesungguhnya aku ini seorang hamba Allah. Jadilah padaku menurut. Wah, ini ngeri. Bayangin, hamil di tengah-tengah masyarakat, di luar. Ini kan potensi dirajam dengan batu sampai mati nih. Tapi Allah tahu mengapa Allah memilih Maria, karena rekam jejak, ya kan, rekam jejak hidupnya itu baik. Dan dari Maria lah sebagian Kejadian 3 ayat 15 itu kenapa sebagian? Nanti akan ada lanjutannya kan begitu. Kejadian 3 ayat 15 itu tergenapi sampai Yesus kembali ke surga. Nah, kelahiran Yesus itu baru sebagian. Nah, sekarang kita masuk pada pembahasan yang kedua. Transisi perjanjian lama ke perjanjian baru. Kalau dalam tulisan ilmiah ini kayak rumusan masalahnya gitu ya. Transisi PL ke BB. Yang pertama, kitab perjanjian baru terdiri dari 27 kitab, 260 pasal,